Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, kali ini kakak akan membahas materi berkaitan dengan program linier. Untuk pembahasannya akan dibagi menjadi dua video, yang mana pada video pertama ini kakak akan bahas dasar dari program linier, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DP dari sistem pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik sudut dari daerah penyelesaian. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada bahasan yang pertama, kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DP-nya. Nah, di sini ada dua langkah yang harus adik-adik ingat. Langkah yang pertama, kita gambar garis pembatas dari bentuk persamaannya. Kemudian jenis garisnya ada dua. Jika tanda pertidaksamaannya tidak berisi sama dengan, garis pembatasnya berupa garis putus-putus. Sedangkan jika tanda pertidaksamaannya berisi sama dengan, garis pembatasnya berupa garis biasa atau penuh. Nah, langkah yang kedua, adik-adik menentukan daerah penyelesaian atau DP-nya. Caranya, pertama, koefisien X harus positif. Kemudian, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari, posisi DP-nya sebelah kiri garis pembatas. Tetapi jika tanda pertidaksamaannya lebih dari, posisi DP-nya sebelah kanan garis pembatas. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita mulai dengan contoh soal. Nah, pada contoh yang pertama ini kita diminta untuk menentukan DP dari pertidaksamaan ini. Nah, langkahnya pertama, kita tentukan garis pembatas dengan menggunakan persamaannya. Untuk lebih mudahnya, di sini kakak menggunakan tabel. Nah, jadi di tabel yang pertama, kita gunakan X-nya 0. Nah, sehingga ini sisanya adalah 3Y sama dengan 12. Dari sini kita dapat Y sama dengan 4. Kemudian Y-nya yang kita ambil 0 sekarang, sehingga ini 4X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, berarti di sini 3. Nah, kita sudah dapat dua titik, yaitu 0,4 dan 3,0. Selanjutnya titik-titik ini tinggal adik-adik gambar di bidang koordinatnya. Kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Jadi X-nya sudah positif, berarti ini kita arsir sebelah kiri. Nah, jadi DP-nya terletak di sebelah kiri garis pembatas. Contoh nomor 2, kita tentukan garis pembatasnya dulu dengan menggunakan persamaannya. Oke, kita akan gunakan tabel juga. Nah, seandainya X-nya kita ambil 0, berarti Y-nya di sini dapat 5. Kemudian Y-nya 0, X-nya di sini dapat 5. Nah, kita dapat dua titik 0,5 dan 5,0. Oke, jadi titiknya adalah di sini ya. Nah, selanjutnya garisnya ini kita tinggal hubungkan kedua titiknya dengan menggunakan garis putus-putus. Kemudian penentuan daerah yang diarsir, berarti ini sudah positif. Nah, ini artinya di sebelah kanan. Jadi DP-nya terletak di sebelah kanan garis pembatas. Oke. Kemudian contoh nomor 3. Ini sama, kita disuruh menentukan DP dari pertidaksamaannya. Kita tentukan dulu garis pembatasnya, berarti X ketika ini 0, kita akan mendapat di sini min Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 juga. Nah, kemudian di sini kalau adik-adik ambil 0, otomatis di sini pasti 0. Nah, dari sini ternyata kita mendapatkan dua titik yang sama. Nah, artinya kita di sini perlu satu titik lagi, yaitu dengan menggunakan titik bantu. Nah, untuk titik bantu, caranya adalah adik-adik bisa mengambil sembarang nilai X atau Y. Nah, di sini kakak akan mengambil X sama dengan 1. Sekarang kita masukkan ke persamaan, berarti 2 kali 1 dikurangin Y sama dengan 0. Ini 2 dikurangin Y sama dengan 0. Ini 2 sama dengan Y. Nah, di sini Y kita dapatkan 2. Nah, titiknya adalah 1,2. Nah, kita tinggal gambar titik 0,0 dan 1,2 di sini. Selanjutnya titik ini adik-adik hubungkan. Kemudian kita tentukan DP-nya. Nah, di sini X-nya sudah positif. Nah, artinya kurang dari kita arsir sebelah kiri ya. Jadi DP-nya berada di sini.
Oke, untuk contoh yang nomor 4, kita tentukan garis pembatasnya dulu. Nah, dengan bantuan tabel, kalau seandainya X-nya ini kita ambil 0, berarti 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya 12 dibagi 3, yaitu 4. Kemudian, jika Y-nya 0, berarti X-nya 12 dibagi min 4, yaitu min 3. Di sini kita dapatkan titiknya 0,4 dan min 3,0. Nah, di sini titiknya. Kemudian ini adik-adik tinggal hubungkan. Nah, selanjutnya penentuan DP-nya ini ternyata bernilai negatif. Jadi kita tinggal kalikan dengan negatif 1. Ini min 3Y ditambah 4X. Nah, tanda pertidaksamaan ketika dikali dengan bilangan negatif harus dibalik. Nah, ini menjadi min 12. Oke. Di sini X-nya sudah positif, berarti kita arsir sebelah kiri karena kurang dari. Jadi DP-nya berada di sebelah kiri garis. Pada bahasan yang kedua, kita akan belajar menentukan bentuk pertidaksamaan dari DP yang diberikan. Nah, langkahnya ada 2. Yang pertama, adik-adik tentukan bentuk persamaannya terlebih dahulu. Bentuk persamaan ini bisa ditentukan melalui 2 cara. Yang pertama, jika diketahui titik potong garis dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y, persamaan garisnya bisa adik-adik bentuk dengan pola seperti ini, yaitu AX ditambah BY sama dengan AB. Yang kedua, jika diketahui 2 titik sembarang yang dilalui oleh garis. Misalkan titiknya adalah X1,Y1 dan X2,Y2, maka persamaannya bisa adik-adik gunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya pada langkah kedua yaitu menentukan tanda pertidaksamaan. Pertama, pastikan koefisien X itu positif dulu. Kemudian, baru perhatikan posisi DP dari garis batasnya. Jika DP-nya terletak di sebelah kiri, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, tergantung jenis garis pembatasnya. Kemudian jika posisi DP-nya di sebelah kanan, berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh pertama kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Di DP-nya berada di sebelah sini. Oke. Kita lihat dulu garisnya, ini diketahui titik potong dengan Y dan X-nya. Jadi langsung kita tentukan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3 berarti 15. Nah, ini angkanya sudah sederhana dan X-nya juga sudah positif, berarti langsung kita ubah ke pertidaksamaan. Jadinya 5X ditambah 3Y, ini karena DP-nya terletak di sebelah kanan, berarti lebih dari 15. Garisnya putus-putus berarti tidak berisi sama dengan. Jadi itu jawabannya. Oke. Untuk contoh yang nomor 2, nah di sini diketahui 2 titik, tapi cuma 1 yang berada di sumbu koordinatnya. Sehingga kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu kita tentukan dulu X1Y1-nya, X2Y2-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu Y dikurangin 3 per 6 dikurangin 3 sama dengan X dikurangin 0 per 2 dikurangin 0. Ini tinggal kita hitung. Y-3 per 3 sama dengan X per 2. Tinggal adik-adik kali silang aja. Ini dapatnya 2Y min 6 sama dengan 3X. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah kiri. 3X plus 2Y sama dengan angkanya kita bawa ke kanan. Jadinya plus. Oke, selanjutnya X-nya masih negatif. Berarti kita kali dengan negatif 1 dulu. Berarti 3X min 2Y sama dengan min 6. Sekarang kita lihat DP-nya terletak di sebelah kiri garis. Nah, sehingga jawaban akhirnya atau bentuk pertidaksamaannya menjadi kurang dari sama dengan min. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan DP dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, yaitu gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Nah, untuk lebih mudahnya kakak akan menggunakan ketentuan seperti ini. Ya, jadi langsung saja di sini kalian diberikan 3 pertidaksamaan. Nah, kita akan mulai dari pertidaksamaan yang pertama. Kita ini tentukan persamaannya terlebih dahulu. Kemudian jika X-nya 0, berarti kita dapatkan Y-nya 5. Kemudian jika Y-nya 0, berarti X-nya 5 dibagi 5, kita dapat 1. Nah, kita mendapatkan 2 titik. Selanjutnya kita hubungkan untuk sebuah garis. Nah, adik-adik perhatikan ini lebih dari. Jadi yang benar itu ke kanan, berarti kakak akan arsir ke kiri. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Kakak akan tulis persamaannya dulu. Nah, ketika X-nya 0, kita dapat Y-nya 5. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 5. Berarti kita dapat titiknya 0,5 dan 5,0. Oke, kita hubungkan menjadi sebuah garis.
Nah, ini batasan yang kedua. Nah, ini kurang dari, berarti harusnya kita arsir ke kiri. Ini berarti kakak arsir ke kanan. Kemudian, Y lebih dari 0. Adik-adik harus ingat bahwa Y sama dengan 0 itu adalah nama lain dari sumbu X. Nah, sehingga adik-adik perhatikan sumbu X-nya. Berarti lebih dari 0, Y-nya harusnya ke atas. Berarti kita arsir ke bawah. Nah, sehingga DP-nya itu adalah daerah yang ini, berupa segitiga. Oke, kemudian kita lihat contoh nomor 2. Nah, di sini kita diberikan 5 pertidaksamaan. Oke, kita tentukan satu persatu. Mulai dari ini, sama dengan 5, berarti ini 0, berarti Y-nya 5. Kalau ini 0, X-nya 5. Oke, kita dapatkan titik ini 5 di Y-nya, kemudian di X-nya juga 5. Nah, ini adik-adik hubungkan jadi sebuah garis. Kemudian lebih dari yang benar ke kanan, berarti kakak akan arsir ke kiri di sini. Kemudian pertidaksamaan yang kedua sama dengan 24. Nah, seandainya ini 0, berarti Y-nya 8. Kemudian jika Y-nya 0, X-nya 3. Kita dapatkan titik 0,8 dan 3,0. Berarti di sini dan di sini. Oke, kita hubungkan jadi sebuah garis. Nah, harusnya kita arsir ke kanan yang benar. Berarti akan arsir ke kiri dari sini. Oke, selanjutnya pertidaksamaan yang ketiga. 2X ditambah 9Y sama dengan 18. Jadi ketika ini 0, Y-nya kakak dapatkan 2. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 9. Nah, jadi 9,0 dan 0,2. Kita hubungkan jadi sebuah garis. Nah, kemudian daerah yang benar itu sebelah kanan, berarti kakak arsir ke kiri. Nah, selanjutnya syarat yang keempat. X lebih dari 0, berarti ke kanan, kita arsir ke kiri dari sumbu Y-nya. Nah, kemudian Y lebih dari 0, yang benar ke atas, kita arsir ke bawah di sumbu X-nya. Oke, nah sehingga DP-nya bisa adik-adik lihat berada di sini ya. Oke, pada soal nomor 3 kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, jadi DP-nya berada di sini. Oke, silakan adik-adik perhatikan. Ini berbentuk segitiga, berarti kita harus menemukan 3 pertidaksamaan. Batas pertama, batas kedua, dan batas ketiga. Oke, kita mulai dari batas pertama dulu. Nah, dia melalui Y-nya 3, X-nya min 2, berarti 3X min 2Y sama dengan kalikan koefisiennya min 6. Oke, ini angkanya sudah sederhana, X-nya juga sudah positif, berarti langsung kita ubah menjadi pertidaksamaan. Nah, tandanya adalah DP-nya sebelah kanan, berarti lebih dari sama dengan min 6. Oke, kemudian batas yang kedua, yaitu kita lihat garis 2-nya. Nah, Y-nya 3, berarti ini 3X plus X-nya 6, berarti 6Y. Ini sama dengan 18. Kemudian ini kita sederhanakan dulu, dibagi 3. X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita langsung ubah ke pertidaksamaan. X ditambah 2Y. Nah, kita lihat garis nomor 2 lebih dari sama dengan 6. Kemudian batas terakhir, kita perhatikan berarti Y-nya 10. Jadi 10X ditambah 6Y sama dengan 60. Ini kita bagi 2 dulu. Jadi 5X ditambah 3Y sama dengan 30. X-nya sudah positif, berarti kita ubah ke pertidaksamaan. 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Oke, ini kesimpulannya. Kita lanjut. Nah, di soal nomor 4 ini ada 4 garis sebagai batas. Oke, kita beri nama dulu. Ini yang pertama. Kemudian garisnya ini kakak anggap yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Dan yang keempatnya itu adalah sumbu X-nya. Oke, kita mulai dari garis yang pertama. Nah, ini titik potong sumbu X ataupun Y-nya di sini. Kemudian ada titik lain diketahui. Kita harus menggunakan rumus Y min Y1-nya kakak pakai titik asal 0,0. Berarti ini 0 per 3 dikurangi 0. Sama dengan X min 0 per 3 min 0 juga. Ini X2-nya, ini Y2-nya. Oke. Jadi ini Y per 3 sama dengan X per 3. Kita kali silang.
3Y sama dengan 3X. X-nya kakak pindah ke kiri. Min 3X ditambah 3Y itu sama dengan 0. Oke, kita bagi min 3 langsung. Berarti X min Y itu sama dengan 0. Nah, kita ubah ke pertidaksamaan. X min Y, kita lihat daerah diarsirnya sebelah kanan, berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buat di sini. Nah, kita lihat Y-nya 4, berarti ini 4X ditambah X-nya juga 4 sama dengan kalikan ini 16. Oke, kita langsung bagi 4 sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita ubah langsung ke pertidaksamaan. Berarti yang nomor 2 ini daerah terarsirnya berada di sebelah kanan. T ini pertidaksamaannya. Kemudian yang ketiga, adik-adik perhatikan garis yang ini. Berarti Y-nya min 3, di sini min 3X, kemudian X-nya 6, berarti plus 6. Y sama dengan kalikan koefisiennya min 18. Oke, karena X-nya negatif, kita sederhanakan dengan membagi dengan min 3. Kita mendapatkan X, ini min 2Y sama dengan ini 6. Nah, selanjutnya kita ubah ke pertidaksamaan. Nah, kita lihat garis yang ketiga, yang diarsir berada di sebelah kirinya, berarti kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang keempat, yaitu sumbu X. Ini nama lain dari Y sama dengan 0. Sekarang adik-adik lihat, dari sumbu X ini yang diarsir di atasnya, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu 4 pertidaksamaan yang kita temukan. Jadi kesimpulannya adalah ini. Nah, bahasan yang terakhir yaitu menentukan titik sudut dari DP. Nah, ketika nanti adik-adik sudah menentukan DP-nya, sekarang adik-adik tinggal amati dia mempunyai berapa titik sudut gitu. Kalau ini kita lihat pada gambar, kita menemukan 5 titik sudut. Jadi, titik sudutnya adalah yang pertama itu 0,0, 0,4, 4,0. Nah, dua titik ini belum diketahui. Yang jelas ini X, Y-nya pasti 4 karena dia melalui garis Y sama dengan 4. Nah, kemudian ini kita anggap titik A. Untuk mencari titik A, kita lihat titik A itu dibentuk oleh nih persamaan garis ini kita namakan yang pertama, kemudian ini persamaan garis kedua. Sehingga untuk menentukan titik A berarti kita eliminasi 1 dan 2. Nah, kemudian kita tinggal hitung. Dan X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini adik-adik kurangkan saja. Jadi Y-nya langsung hilang. Ini X sama dengan 3. Kita cari pasangan Y-nya. Gunakan yang ini. X tambah Y sama dengan 5. Berarti 3 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga Y kita dapatkan 2. Nah, jadi titiknya ini adalah 3,2. Jadi koordinatnya adalah 3,2. Nah, kemudian koordinat titik yang ini kita lihat dia melalui persamaan 1. Nah, jadi persamaan 1 dan Y sama dengan 4 ini. Jadi kita ganti Y dengan 4. Berarti X ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita dapatkan titiknya 1,4. Nah, jadi kita dapatkan 5 titik sudut dari DP-nya. Jadi seperti itu. Nanti adik-adik untuk menentukan titik sudutnya perhatikan garis yang membentuk titik itu. Kalau dia dibentuk oleh perpotongan 2 garis, misalkan garis pertama dan kedua, yang kalian eliminasi harus garis pertama dan garis kedua. Ya, jadi untuk eliminasi kalian gunakan sama dengan di sini. Oke?